Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari tagar.id dengan judul Denny Siregar, mega korupsi 17 triliun rupiah Jiwasraya. Membandingkan Kejaksaan Agung dan KPK sebelum masa Firly Bahuri itu seperti membandingkan tinggi pohon cabai dan Monas. Denny Siregar. Saya dulu pernah berjanji mau membahas kasus mega korupsi Jiwasraya yang kerugiannya ditetapkan sebesar 17 triliun rupiah. Tapi karena ada wabah corona, kasus ini pun seperti hilang di telan bumi. Orang kemudian lebih sibuk bicara pro dan kontra lockdown dan angka-angka fantastis korban corona. Sampai seorang teman yang memang tidak suka dengan pemerintahan kali ini mencoba mencolek saya dan bertanya dengan nada sinis, "Apa kabar kasus Jiwasraya? Jangan-jangan kasusnya sudah hilang. Jaksa Agung kok diam-diam aja. Beda dengan KPK sebelum masa Firly Bahuri yang hampir tiap saat membongkar kasus korupsi." Dan dia pun tertawa mengejek. Saya yang baca jadi ikutan ketawa. Lah, masa Kejaksaan Agung mau dibandingkan dengan KPK sebelum masa Firly Bahuri? Itu seperti membandingkan tinggi pohon cabai dengan Monas, enggak imbang sama sekali. Selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019, KPK era sebelum era baru ini hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Tapi biaya operasional mereka selama 5 tahun tercatat lebih dari 3 triliun rupiah. Besar pasak daripada tiang, kata orang. Sedangkan Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang negara 2 kali lipat dari korupsi saja, dan polisi malah lebih besar. KPK kemarin itu besar bukan karena kinerja, tapi karena citra. Mereka lebih suka menangkap sosok atau tokoh yang bisa bikin heboh daripada sibuk melihat besar nilai tangkapan. Kerjasama dengan media, mereka dapat berita. Hasil tangkapan ya cuma dapat ikan teri saja. KPK sekarang beda, mereka lebih fokus pada nilai tangkapan yang besar daripada sibuk pencitraan. Itulah kenapa mereka sekarang tidak banyak tampak di permukaan. Kejaksaan Agung pun juga begitu. Dalam kasus Jiwasraya, mereka fokus bagaimana mengembalikan kerugian hasil korupsi sebesar 17 triliun itu. Besarnya nilai korupsi di Jiwasraya ini memang tidak main-main. Karena itu butuh kehati-hatian, jangan sampai para tersangka lolos dan bahkan bisa melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang yang banyak sekali. Kasus Jiwasraya ini bukan seperti kasus tangkap tangan mantan ketua partai P3, Romi, yang kedapatan menyuap 300 juta rupiah itu mah gampang. Kasus Jiwasraya ini cabangnya banyak. Pelaku korupsinya bukan satu orang, bahkan kabar terakhir Kejaksaan juga sedang menyelidiki apakah ada peranan orang-orang di dalam OJK di kasus ini. Yang lebih sulit, hasil korupsi Jiwasraya dengan nilai belasan triliun rupiah ini sudah berbentuk aset di 10 negara. Uang hasil korupsi itu kebanyakan diinvestasikan ke banyak perusahaan di Singapura dan Eropa. Kebayangkan sulitnya melacak semua hasil korupsi itu? Bahkan salah satu aset hasil korupsi itu berupa tambang emas. Nah, untuk menyita semua aset itu Jaksa Agung harus banyak kerjasama dengan lintas pemerintahan, bahkan lintas negara. Ini bukan kerjaan yang semalam selesai, ini kerjaan otak dan kemampuan jaringan. KPK yang dulu itu yang katanya ada Taliban di dalamnya jelas nggak mampu model kerjaan begini. Karena mereka tidak punya skill, makanya mereka lebih asik main sadap dan tangkap tangan. Lebih mudah, tidak memeras otak yang lebih keras. Kasus Jiwasraya masih belum tuntas. Corona pun datang, langsung Kejaksaan harus pula membagi waktu mengawasi anggaran ratusan triliun rupiah yang disebarkan ke banyak daerah. Kebayang lagi kan pusingnya? Dan kabar terakhir sampai sekarang Kejaksaan sudah menyita aset dari para tersangka korupsi sebesar 13 triliun rupiah. Berarti masih kurang 4 triliun rupiah lagi yang sedang dicari ada di mana untuk disita juga.
Setahu saya yang suka baca-baca berita bukan dari hasil katanya. Ini Kejaksaan Agung sudah hampir merampungkan berkas-berkasnya untuk dibawa ke pengadilan. Dan prestasi Kejaksaan Agung ini mendapat apresiasi dari kelompok masyarakat anti korupsi atau MAKI, salah satu pelapor kasus Jiwasraya. Jadi untuk teman yang bilang kasus Jiwasraya ini hilang, rupanya kurang mengikuti perkembangan. Jaksa Agung lagi kerja, jadi jangan diganggu dulu ya. Kita lihat beberapa waktu ke depan kasus ini akan disidangkan dan kita akan kembali melihat tontonan di pengadilan kasus korupsi yang puluhan tahun ini dibiarkan. Dan jangan-jangan ada tokoh baru terkenal lagi dari sebuah partai besar yang ternyata ikut menikmati hasil korupsi Jiwasraya ini. Wah, bisa gempar se-Indonesia Raya. Ini bukan kasih clue ya, cuma tebak-tebakan saja. Informasi sebelumnya, kerugian negara kasus Jiwasraya 16,81 triliun rupiah. BPK telah merampungkan proses penghitungan kerugian negara akibat kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK telah merampungkan proses penghitungan kerugian negara akibat kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai 16,81 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan dari jumlah tersebut 4,65 triliun diantaranya merupakan kerugian negara yang diakibatkan oleh kegagalan investasi pada instrumen saham. Sementara 12,16 triliun rupiah lainnya merupakan kerugian yang disebabkan oleh investasi reksadana. Alhamdulillah hari ini telah rampung sepenuhnya, sehingga penghitungan kerugian negara yang baru saja kami sampaikan dapat menjadi konstruksi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, ujar Agung dalam konferensi pers di kantor Jaksa Agung Jakarta Senin 9 Maret 2020. Firman menambahkan, perhitungan tersebut difokuskan pada salah satu produk investasi milik Jiwasraya sejak 2008 hingga 2018 yang berjenis saving plan. Dalam catatan Ketua BPK, produk tersebut telah terindikasi bermasalah berat sejak 2014. Dalam kesempatan tersebut, lembaga tinggi negara itu juga mengonfirmasi bahwa pemerintah kini telah menyita sejumlah besar aset tersangka Jiwasraya. Adapun kisaran nilai harta yang dirampas oleh negara mencapai belasan triliun. Jadi aset yang dapat kami sita sekitar 13,1 triliun. Ke depan masih tetap berkembang dan akan dicari terus sampai menutup pengembaliannya, kata Firman. Salah satu aset tersangka Jiwasraya yang kini banyak diperbincangkan adalah soal pelegoan pusat perbelanjaan dan rekreasi urban Cilandak Town Square atau Citos. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, nilai Citos dapat menyentuh harga fantastis. Nilainya bisa mencapai 2 triliun rupiah sampai 3 triliun rupiah, tuturnya. Nantinya hasil penjualan Citos akan dikomunikasikan dengan aset sitaan lainnya guna membayar klaim tertunggak pada pemegang polis Jiwasraya. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung sendiri berdasarkan informasi BPK awalnya menyatakan bahwa kerugian negara atas kasus korupsi Jiwasraya sebesar 13,7 triliun rupiah. Angka ini kemudian dikoreksi Kejagung menjadi 17 triliun rupiah menyusul temuan baru dalam investigasi penurunan nilai investasi Jiwasraya pada 13 perusahaan bermasalah. Tagar mencatat saat ini telah ada 6 tersangka dalam kasus korupsi perusahaan asuransi milik pemerintah itu. Direktur Utama Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro menjadi tersangka yang paling banyak dibicarakan, menyusul dugaan perannya yang cukup dominan dalam mengelola investasi Jiwasraya. Adapun 5 orang tersangka lainnya yakni Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama Jiwasraya Endrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Eri Prastyo, lalu mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Sahmirwan, serta yang terakhir adalah Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kemungkinan tersangka baru dalam kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Yang pasti jumlah tersangka kemungkinan bertambah menjadi 10 hingga 14 orang. Siapapun yang terlibat di situ pasti saya akan kejar, ujarnya.
Burhanuddin mengingatkan akan menindak siapapun yang bermaksud menghalangi proses penanganan Jiwasraya. Saya mengharapkan kepada siapapun yang ada etikat menghalangi kemudian mempersulit itu, pasti ada aturannya dan sanksinya, ujarnya. Ia meminta dukungan semua pihak lantaran kejaksaan akan melimpahkan berkas ke tahap 1, yakni jaksa penuntut umum agar segera diproses. Kami akan melimpahkan berkas ini dan tentunya saya juga mohon teman-teman mensupport, dan kalau ada informasi berkembang mohon disampaikan, kata Burhanuddin. Adapun pasal mengatur tentang sanksi kepada pihak dengan itikat menghalangi satu proses hukum dan tidak pidana korupsi tertuang pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 21 tersebut disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.